Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Denny Fahmi, Ilham Budiman, Rizky Septian, Januar Alfarizi, dan Reza Maulana. Kelompok kami akan membahas mengenai unauthorized access to computer system and service. Pertama, ada termasuk dari bagian dari cybercrime. Cybercrime sendiri adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Pendapat tersebut dari Arifah tahun 2012. Di sini cybercrime sendiri termasuk salah satu produk dari globalisasi kejahatan, di mana kejahatan dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. Jadi selanjutnya, pengertian unauthorized access to computer system and service. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusupi ke dalam suatu jaringan komputer yang secara tidak sah tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Dari Agus dan Miskawati tahun 2016. Salah satu contohnya mungkin dari peretasan akun Facebook yang dilakukan oleh orang lain yang mengakses akun tersebut secara tanpa izin dan ilegal. Selanjutnya, pengertian dari cyberlaw. Cyberlaw sendiri sebagai dari reaksi dari terjadinya banyak kejahatan di dunia maya atau internet. Cyberlaw ini diciptakan oleh otoritas yang bersangkutan dalam hal cyberlaw. Cyberlaw merupakan istilah yang sangat populer saat ini yang menunjukkan kepada hukum yang berkaitan dengan cyberspace atau ruang maya yang tidak lain sekarang dikenal sebagai internet. Cyberlaw ini disebut juga sebagai the law of the internet, Sutisno tahun 2001. Mungkin salah satu cyberlaw yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang ITE. Di situ membahas mengenai tata dan etika dalam berinternet dan juga masalah transaksi yang terjadi di dalam internet. Pengertian dari internet. Internet adalah salah satu bentuk media komunikasi dan informasi interaktif. Wujud internet adalah jaringan komputer yang terhubung di seluruh dunia. Internet digunakan untuk mengirim informasi antara komputer di seluruh dunia. Jaringan komputer di dalam internet memiliki identitas masing-masing. Identitas ini biasanya disebut situs internet, domain name, atau URL. Uniform Research Professor Wardani tahun 2015. Internet merupakan jaringan yang dapat menghubungkan banyak komputer untuk mengirim data, informasi, atau mentransfer data. Wardani dan Muhammad Arifin tahun 2012. Selanjutnya, dalam mengenai motif dari terjadinya unauthorized access to computer system and service, pelaku di dunia maya seperti unauthorized access to komputer and service memiliki beberapa motif, di antaranya dari pelaku pemerintah, kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan dan menghancurkan negara. Mungkin salah satu contohnya terjadi pada tahun 2019 di saat pemilihan umum Amerika Serikat yang dilakukan oleh Rusia. Lalu pengujian keahlian, mencoba keahlian yang mereka punya untuk menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Ini biasanya dilakukan oleh seorang cracker. Cracker sendiri adalah seorang hacker dengan niat jahat. Biasanya dilakukan untuk menguji kemampuan mereka atau mungkin dilakukan untuk menghadapi challenge yang diberikan oleh sebuah perusahaan yang merasa jika
sistem koneksinya sangat aman dan tidak dapat ditembus oleh cracker manapun. Selanjutnya, penyebab terjadinya unauthorized access di komputer system and service. Pertama mudah dilakukan dan sulit untuk dilacak pelakunya. Ya, ini terjadi karena seperti tadi internet itu ruangnya tidak terbatas dan juga tanpa ruang waktu dan waktu. Akses internet yang tidak terbatas. Pelaku kejahatan internet mempunyai rasa ingin tahu yang besar serta kecerdasan tinggi. Lemahnya pengamanan sistem sehingga memudahkan para hacker atau cracker untuk memperoleh sistem. Penanggulangan terjadinya unauthorized access to computer system and service. Lakukan konfigurasi yang aman pada sistem komputer dengan cara memasang antivirus dan firewall. Kedua, tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya kerusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan kerusakan tersebut. Tidak pengamanan akan adanya penyalahan sistem melalui jaringan ringan juga dapat dilakukan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, telnet, dan pengamanan web server. 4. Mengamankan email dengan cara mewaspadai setiap kali menerima email dari orang lain. Ini mungkin sangat sering tidak diketahui. Adanya email yang bermunculan mungkin karena kita asal klik di site web untuk mengakses web tersebut, sehingga sangat diperlukan hati-hatian dalam mengakses satu web. Tentunya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.